Halo guys, kembali lagi dalam podcast Bala, podcast bareng Vepala. Pada malam ini, saya Buna selaku moderator akan menemani kalian dalam podcast episode ini. Pada podcast kita kali ini, bertemakan mengenai Keep Up the Spirit and Break Your Limits. Tema kali ini berkaitan loh sama divisi yang dimiliki Vepala, yaitu divisi panjat. Nah, jadi Vepala mempunyai berbagai divisi di dalamnya, dan salah satunya adalah divisi panjat ini. Divisi ini merupakan bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki saja, melainkan kita harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu untuk bisa melewatinya. Pada umumnya, panjat tebing dilakukan pada daerah yang berkontur batuan tebing dengan sudut kemiringan sampai lebih dari 45 derajat, dan mempunyai tingkat kesulitan tertentu nih. Oke, dalam Vepala juga, dalam setiap tahunnya, divisi panjat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan untuk lebih mengenal alam. Nah, podcast kita kali ini juga adalah termasuk dalam salah satu program di divisi panjat. Pada malam ini tentunya aku nggak sendirian aja nih, karena aku ditemenin sama pembicara kita yang sangat keren, yaitu Mas Wahid. Halo, Halo Mas Wahid. halo, Bona. Oke, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu kesibukan Mas Wahid akhir-akhir ini ngapain aja nih Mas? Kalau kesibukan sih, ya paling kerja-kerja aja sih. Gitu-gitu toh. Ada kerjaan ya kerjain gitu-gitu toh. Berarti udah selesai kuliah ya Mas? Alhamdulillah. Oh gitu. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, Mas Wahid ini merupakan senior kita di Vepala. Beliau ini merupakan anggota Vepala, tepatnya di angkatan 26. Bener Iya, bukan? benar. Ya. Iya. Mungkin tanpa banyak basa-basi lagi ya, selanjutnya kita akan langsung berbincang-bincang lebih dalam mengenai panjat bersama Mas Wahid. Oke, langsung aja ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang dikumpulkan untuk Mas Wahid nih. Oke, Sok lanjut. sebelum masuk lebih jauh terkait panjat tebing, sebenarnya panjat tebing sendiri itu apa sih Mas? Dan boleh diceritain nggak asal mula dari panjat tebing ini? Kalau panjat tebing sendiri itu kan salah satu salah satu rangkaian dalam mendaki gunung. Yang tadi dah kamu jelasin juga, itu kan salah satu teknik memanjat yang tidak bisa dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Itu kan. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki, tapi harus dengan alat-alat itu. Nah, itu namanya rock climbing kan. Nah, untuk latihannya sendiri, rock climbing itu nggak harus langsung ke alam. Jadi ada dari wall climbing dulu, dari borderan dulu untuk mengasah teknik-teknik itu. Biar waktu kita langsung turun ke alamnya langsung, kita udah tahu nih dasar-dasar teknik untuk melakukan panjat tebing itu. Ini tuh. Oke. Kalau berarti panjat tebing itu ada banyak jenisnya, rock climbing, wall climbing gitu ya Mas? Iya. Oke. Selanjutnya nih, kalau ingin melakukan panjat tebing nih pastinya kan membutuhkan peralatan yang khusus ya untuk menyusuri tebing-tebing. Nah, aku pengen nanya nih Mas, apa aja sih alat dan prasarana yang dibutuhin saat panjat tebing Mas? Nah, kalau panjat tebing itu alatnya sebenarnya ada banyak banget ya. Di wall sendiri sama di rock climbing sendiri itu alatnya beda, maksudnya beda, pasti lebih kompleks yang di rock climbing karena banyak alat juga yang perlu dipersiapkan. Kalau misalnya di wall climbing itu paling cukup tali karmantel, harness, karabiner, terus ascender discender, terus apa lagi? Ascender discender, runner buat belayer itu, terus ada tali perusik, terus sepatu panjat sama helm panjat. Sama sarung tangan juga buat belayer. Kalau itu untuk di wall. Tapi kalau untuk di RC, rock climbing itu nanti ada tambahan kayak Python untuk bikin tempat kita menyangkutin runner. Terus ada ada hammer juga buat bikin buat
malu hammer tersebut. Sama satu lagi ada callback apa sih? Kotak kapur. Nah, itu biasanya kan yang digunain buat para pemanjat biar tangan itu nggak licin, mungkin itu. Waduh, ternyata banyak juga ya alat-alat yang dibutuhinnya. Iya, mungkin itu baru yang sederhana. Mungkin ada yang lebih advance lagi, mungkin lebih banyak lagi. Oke. Tuh, jadi buat teman-teman yang ingin melakukan panjat tebing, kalian tuh jadi nggak bisa asal-asalan manjat aja. Kalian juga harus merhatiin alat-alat dan prasarana yang tadi udah dikasih tahu barusan sama Mas Wahid. Iya, dan itu harus butuh persiapan, gak cuma alat juga. Alat, fisik, sama pengetahuan itu juga penting sebelum melakukan pemanjatan. Gitu mungkin. Oke, Mas. Oh ya, Mas, kalau dilihat kan panjat tebing ini merupakan salah satu olahraga yang cukup ekstrim ya, Mas. Dan Iya, pastinya membutuhkan latihan yang cukup baik dan benar-benar matang untuk ngelakuin olahraga ini. Nah, iya. seperti apa sih Mas untuk latihan yang diperlukan saat ingin melakukan panjat tebing? Atau mungkin ada teknik dasar yang perlu diperhatikan saat panjat tebing? Untuk persiapannya mungkin lebih pertama itu ke fisik ya, fisik. Jadi olah fisik dulu. Olah fisik maksudnya panjat tebing itu kan ngegunain seluruh otot yang ada di tubuh nih, mulai dari tangan, kaki, perut. Nah, itu tuh jadi ada latihan khusus. Jadi misal kita dari kekuatan dulu, kekuatan bisa dari kekuatan tangan ya. Mungkin bisa kita melakukan latihan seperti push up, pull up, seperti itu. Untuk strength kekuatan kita bisa melakukan dengan misal jogging nih, tapi joggingnya nggak sembarang jogging, jadi harus ditarget. Kalau bisa sebelum melawan panjat tebing itu joggingnya lebih baik itu jogging dilakukan di siang hari tuh. Di siang hari kan udara kan lebih lebih tipis daripada biasanya. Nah itu jadi kita bisa kira-kira begini loh kondisi saat kita melawan panjat tebing itu, kayak gitu kan. Rata-rata kan panjat tebing kan banyak tuh yang di dataran tinggi yang udaranya tipis Pak, begitu. Berarti benar-benar berat ya Iya, latihan persiapannya untuk ya. iya kan tadi persiapan. Nah, selain olahraga tadi pengetahuan. Jadi itu sebelum kita melakukan panjat itu kita harus mengetahui dulu nih teknik-tekniknya apa aja, terus uh, medannya bagaimana, terus alatnya bagaimana begitu. Jadi kita harus mempersiapkan semua itu. Jadi kita nggak bisa nih asal aku tahu nih alatnya ini nih, tapi kalau nggak bisa makainya sama aja gitu. Berarti kita harus belajar dulu ya terlebih dahulu tentang alat-alatnya, penggunaan alatnya. Iya, seperti itu. Oke, oke. Kalau bagi pemanjat pemula nih, pasti kan kayak ada rasa takut ketika ingin memanjat tebing. Karena kan memang olahraga ini bisa dibilang harus berani akan ketinggian ya, Mas. Nah, Iya. menurut Mas nih, bagaimana sih cara mengatasi rasa panik ataupun takut saat panjat tebing? Eh yang pertama yang kayak aku jelasin tadi ya. Jadi sebelum melakukan panjat tebing itu banyak persiapan dulu. Jadi kita harus pelajari nih apa itu panjat tebing dan bagaimana resikonya. Terus setelah belajar tahu nih, oh gini 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 tekniknya, gini alatnya. Terus proses manjat itu kali gini. Terus habis itu karena kita udah tahu segala macamnya, kita percaya nih sama alat, percaya sama alat sama temen. Jadi kan kalau kita RC kan, kita melakukan rock climbing kan pasti didampingi sama teman kan, sama kita harus nyawa kita itu ditaruh di seutas tali itu, karmantel itu. Jadi kita harus percaya nih sama alat, harus percaya sama teman yang jadi belayer kita, seperti itu. Terus berarti ketiga ya. Terus ketiga, sebelum melakukan rock climbing itu untuk pemula lebih baik dilakukan di mungkin awal-awal kita bisa borderan dulu, latihan borderan dulu. Terus kalau misalnya udah terbiasa, nanti baru masuk ke wall. Habis ke wall mungkin langsung kalau misalnya udah terbiasa dan udah tahu nih ritmenya, tahu nih tekniknya, tahu nih fungsi-fungsi alatnya, terus udah biasa nih. Nah itu mungkin bisa langsung ke habis itu ke rock, ke batunya langsung, ke tebingnya langsung. Dan itu pun nggak bisa langsung ekstrim yang langsung suram, palingan bisa yang levelnya level-level yang
rendah-rendah dulu. Jadi yang gampang-gampang dulu lah gitu. Oke, jadi Terus ya lanjut. apa? Oh, terus yang keempat itu selama melakukan pemanjatan itu selalu tenang dan selalu berpikir positif. Jadi itu kalau kita melakukan sesuatu, kalau tenang kan enak. Terus kalau misalnya kita melakukan RC atau wall climbing itu dalam keadaan panik nih, misal kita nggak tahu nih abis dari pijakan ini mau kemana. Nah itu kan kalau panik kan kita nggak bisa mikir kan. Jadi semuanya bisa kacau. Oh, seperti itu. Oke. Jadi berarti untuk pemula disarankan untuk melakukan borderan dulu tadi ya. Iya, borderan latihan, border, terus abis itu wall, baru ke Border itu apa sih Mas kalau boleh tahu? border itu kayak kamu tahu wall climbing kan? Tahu Mas? Nah, wall climbing. Nah, di wall climbing itu kan ada yang pendek, ada yang langsung wall panjang kan. Nah, border itu biasanya wall yang melebar ke samping. Jadi itu nggak terlalu tinggi. Jadi buat pemanasan, buat endurance gitu-gitu aja. Oh, oke. Nah, kalau buat orang-orang di luar sana yang pengen nyoba buat panjat tebing, kayak melihat keindahan alam dari ketinggian, tapi mereka ini ternyata punya fobia ketinggian, Mas. Nah, apakah ada cara khusus untuk mengatasi fobia tersebut supaya mereka tetap bisa ngerasain sensasi panjat tebing itu sendiri atau gimana, Mas? Mungkin itu sama kayak yang tadi ya, gimana mengatasi rasa panik tadi. Nah, itu tuh jadi harus dibiasain dulu sih sebenarnya. Jadi ya tadi dari awalnya borderan pelan-pelan. Nah, jadi tahap demi tahap itu loh, nggak langsung tinggi gitu. Jadi step by step dulu. Terus karena fobia ketinggian, mungkin bisa dipelajari lagi wall climbing itu gimana. Soalnya olahraga makin ekstrim itu biasa itu akan semakin aman karena banyak yang dipersiapkan dan alat-alatnya banyak yang dilakukan quality control sebelum terjun ke lapangan langsung begitu. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang fobia atau takut tinggi, kalian jangan takut buat ikut panjat ini. Kalian coba dari pelan-pelan dulu, dari borderan tadi, pelan-pelan baru ke climbing. Iya. Oke. Jadi nggak harus langsung ke rock climbingnya, nggak harus langsung ke tebingnya. Jadi bisa dari borderan itu dulu pelan-pelan, nanti dibimbing. Kalau misalnya udah terbiasa, nanti baru tuh wall pun nggak harus langsung bisa nyampe top, nggak usah. Jadi semampunya dia, kalau misalnya takut nanti sampai titik tertentu nanti diulang lagi, begitu aja mungkin. Oke, mantap. Oke Mas, aku mau nanya lagi nih. Kan bagi pemanjat profesional, udah pasti olahraga ini tuh merupakan olahraga yang sangat menarik untuk didalami dan juga dijadikan hobi ya. Tapi bagi kebanyakan orang awam seperti saya, olahraga ini dipandang sebagai olahraga yang cukup ekstrim nih Mas. Kalau dari Mas sendiri, apa sih yang menarik dari panjat tebing ini? Kalau dari aku pribadi ya, suka olahraga ini karena pertama itu olahraga ini tuh membutuhkan keberanian untuk melakukan wall climbing atau rock climbing sendiri. Karena nggak semua orang kan mampu dan mau melakukannya. Nah itu kan berarti kayak suatu tantangan buat aku loh. Dan ini kan dulu waktu pertama kali aku nyoba kan, menurut aku ini hal baru dan aku tertarik sama hal itu. Karena membutuhkan mental untuk melakukannya ya, kayak keren nih, gitu aja. Terus yang kedua selain itu, olahraga ini tuh kan menggunakan hampir seluruh otot tubuh yang ada. Nah, menurutku dengan olahraga ini dapat memperkuat otot tubuh dan membuat raga jadi lebih sehat gitu loh. Karena persiapan-persiapan yang kamu lakukan sebelum melakukan rock climbing atau wall climbing ini kan banyak tuh, dari mulai olahraga fisik terus asah otak kayak gitu. Nah itu tuh menurut aku bisa membuat badan lebih bugar gitu loh. Terus yang ketiga kayak tadi meningkatkan fungsi otak karena dalam kamu melakukan wall climbing atau rock climbing, kamu kan harus menentukan jalur nih. Kira-kira jalur mana nih waktu kamu manjat, kamu
kira-kira jalur mana nih yang paling enak, paling nyaman buat kamu dan bisa kamu gapai begitu mungkin. Jadi 3 itu menurutku yang bikin menarik. Oke. Waduh. Setelah mendengar penjelasan dari Mas Wahid, sejauh ini sih aku jadi penasaran banget sih dan pastinya nanti pengen nyoba untuk ngelakuin panja. Iya, monggo. Yakin saja. Ingin berangkat dari pengalaman Mas Wahid sendiri ya Mas. Menurut Mas Wahid nih, medan yang paling sulit dilalui itu seperti apa ya Mas? Dan itu di mana Mas? Kalau boleh tahu. Kalau Medan kan setiap rock climbing ada setiap medan itu ada grade-nya sendiri. Misal kemarin aku di Siung, itu kan di Siung kan ada beberapa grade dari yang mudah, menengah sampai yang expert. Nah, itu tergantung pilihan kamu. Jadi kamu mau melakukannya yang di medan mana. Tapi biasanya tuh yang medan-medan yang susah itu medan-medan yang derajat kemiringannya 90 derajat itu, terus pegangannya yang dikit-dikit atau enggak yang banyak lumutnya itu biasanya susah itu. Ya, itu kan soalnya pegangnya dikit dan licin. Kalau itu. Terus kalau yang susah itu biasanya yang dikasih challenge. Jadi kamu jalurnya ini. Jadi walaupun ada pegangan yang enak, kamu nggak boleh megang. Jadi harus sesuai challenge-nya itu, jalurnya harus segini gitu. Mungkin itu. Itu sih yang tadi yang lurus, yang vertikal sama yang banyak lumutnya sih mungkin. Berarti ketika melakukan panjat itu ada level-levelnya sendiri ya Mas? Iya, jadi setiap jalur itu ada grade-nya sendiri gitu. Oke. Jadi nggak semua grade itu sama. Jadi tergantung pilihan juga sih, tergantung pilihan gitu. Oke, terima kasih Mas. Oh ya Mas, selain sebagai hiburan dan juga hobi nih Mas, manfaat lain dari panjat tebing itu apa? Manfaat ya, yang aku rasain sendiri ya. Yang aku rasain sendiri, yang pertama kan pasti fisik. Fisik tuh ya karena tadi persiapannya olahraganya harus dijaga. Terus dia kan pakai hampir seluruh otot yang ada di tubuh ya. Jadi kan harus olahraga rutin sebelum melakukan RC itu. Kalau nggak mau terjadi cedera atau apalah itu. Terus yang kedua itu bisa mengatasi fobia sih mungkin. Bisa mengatasi fobia soalnya dulu ada temanku dia juga awal-awal main wall juga itu takut tinggi, baru naik sebentar udah aku udah nggak kuat, aku mau turun aja gitu loh. Jadi ketakutan. Jadi ya itu step-stepnya mungkin dia diajarin dulu nih border. Kalau udah border udah lumayan bisa, udah lumayan oke lah, itu baru naik ke wall gitu. Kalau dulu si temanku itu langsung dia langsung naik baru setengah wall, dia lihat ke bawah langsung takut. Mungkin itu salah satunya bisa mengatasi fobia. Terus apa lagi ya? Mungkin ini sih meningkatkan rasa percaya diri dalam beraktivitas. Kayak gimana ya? Jadi kamu merasa lebih pede aja. Aku bisa loh melakukan wall climbing yang termasuk salah satu olahraga ekstrim. Masa aku misal ngajak ngobrol teman yang udah lama gak ketemu, kan itu kadang grogi kan ya. Masa aku kayak gitu nggak kayak gitu mungkin. Ternyata manfaatnya sangat berguna gitu Mas. Ya itu yang aku rasain sendiri ya, yang menurutku bisa diambil manfaatnya. Apa? Kalau dari Mas Wahid sendiri sebelumnya punya fobia tinggi atau emang nggak masalah sama ketinggian? Kalau aku sebenarnya enggak sih, aku emang karena awalnya aku udah tertarik sama itu kan, sama wall climbing, aku nyoba, ternyata seru, ya udah aku lakuin. Untuk fobia ketinggian sendiri sih enggak ya, kayaknya aku enggak ada.
Soalnya aku menikmati olahraga ini gitu loh. Oke, makasih Mas. Mungkin terakhir nih dari Mas Wahid nih. Mas Wahid boleh nggak nyampain motivasi, pesan atau harapan untuk kita semua yang mendengar podcast ini? Atau bagi para pemula di luar sana yang ingin mencoba dan memulai melakukan panjat tebing nih Mas? Oke. Motivasi ya dari mungkin kalau dari aku wall climbing atau rock climbing itu emang termasuk salah satu olahraga ekstrim. Tapi itu nggak semenakutkan itu kok. Asal dilakukan dan didukung dengan alat dan sumber daya manusia yang memadai dan dengan persiapan yang oke juga. Karena seperti tadi yang udah aku bilang, semakin ekstrim olahraga, semakin berbahaya olahraga, itu semakin banyak persiapan yang dibutuhin. Jadi tingkat keamanannya tuh bisa dijamin gitu loh. Mungkin itu. Tuh, jadi kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Karena panjat tebing ini pastinya seru sih. Oke, seru banget. Kalau takut sih nggak apa-apa kalau takut. Soalnya kan tingkat ketakutan orang-orang beda-beda ya. Tapi yang penting mau nyoba aja dulu. Kalau misalnya takut, besok nyoba lagi gitu aja nggak apa-apa. Iya. Tuh, jadi harus berani mencoba lah ya Mas ya. Iya, cobain aja dulu. Cobain aja dulu. Tagihan. Soalnya temanku yang takut pun juga kayak gitu. Dia awalnya takut, makin sini makin, ayo dong lagi. Iya. Wah, seru banget nih podcast kita kali ini yang bertemakan Keep Up the Spirit and Break Your Limits. Yang disampaikan oleh pembicara kita yang juga keren banget nih. Gak kerasa kita udah di penghujung acara. Semoga tadi apa yang udah disampaikan oleh Mas Wahid sendiri tentang panjat tebing dapat menambah wawasan, pemahaman bagi para pendengar kita dan bagi para pemanjat pemula di luar sana. Oke Mas, terakhir nih sebelum kita akhiri podcast ini, sepertinya belum afdol nih Mas kalau kita belum jargon. Iya. Masih ingat jargonnya Mas? Wah, masih dong. Masih. Salam lestari, Kepala Jaya. Oke. Iya. 1, 2, 3. Salam lestari. Lestari. Kepala Jaya. Oke, terima kasih Mas Wahid atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga buat semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye semuanya. Selamat malam.